Sekarang berubah motivasi saya yang dulunya cuma pengen mendapat uang, sekarang berubah menjadi gimana caranya biar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifuddin Mustafa, founder dari Mustaf & Co. Kami mengolah limbah pelepah pisang menjadi berbagai macam kerajinan dengan cara industri hijau atau dengan perlakuan industrial. Kami berhome base atau basicnya itu di Cilacap tempatnya, yang dimana tempat oleh-oleh lokalnya itu sale pisang, jadi pohon pisangnya banyak tersedia di daerah saya. Sebenarnya Mustaf & Co itu induknya bermulai dari tahun 2021 atau saat pandemi. Jadi baru, masih terhitung sangat baru. Tapi sebelumnya saya sudah punya kayak skill. Saya dulunya itu pengrajin kerajinan kulit sapi, kulit kambing seperti itu. Motivasinya yaitu karena pertama saya udah terlanjur berhenti kerja sebelum pandemi, ternyata pandemi nggak dapat pekerjaan, ya udah mau nggak mau saya bikin pekerjaan kayak gitu. Motivasi utamanya itu. Cuma ya seiring berjalannya waktu, ya itu kok ternyata yang saya lakukan itu kok ya ada manfaatnya, meskipun cuma ya kayak gitu doang gitu. Kelihatannya sepele tapi ya ternyata ada manfaatnya. Jadi sekarang berubah motivasi saya yang dulunya cuma pengen mendapat uang, sekarang berubah menjadi gimana caranya biar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Seiring berjalannya waktu, saya sadar terhadap lingkungan. Kalau lingkungan saya, daerah Cilacap itu sering banjir. Nah, penyebab utama yang membuat banjir itu parah di daerah saya itu sumbatan irigasi yang disumbat oleh sampah-sampah organik, salah satunya pelepah pisang. Jadi yang penting saya bisa menghabiskan pelepah pisang yang ada di daerah saya secara cepat kayak gitu. Target utamanya di situ. Jadi ya yang sebelumnya kulit kan ya udahlah, udah banyak kulit, saya berubah menjadi seseorang yang mencoba mengurusi lingkungan sekitar saya sendiri. Oh, kalau riset ada dari tahun 2020 akhir juga. Ya riset hampir 1 tahun untuk mengembangkan, ya mau jadi apa ya. Sebenarnya kan banyak yang mau memanfaatkan pelepah pisang jadi pakan ternak, jadi keripik bahkan. Nah, saya merisetnya menjadi sesuatu yang saya tahu, yaitu kerajinan, yaitu sejak 2020. Terus saya baca-baca internet, baca-baca penelitian, kerja sama dosen, kerja sama ada perusahaan namanya Solusi Bangun Indonesia untuk mengembangkan produknya saya seperti ini. Ya aku awalnya nggak nyadar, maksudnya ya yang penting aku sebel aja sama banjir, pengen tak habisin ini, nggak tanpa sisa kalau bisa. Oh ternyata itu ada istilah industri hijau kayak gitu. Ya udah tak pakai aja istilahnya biar gampang, industri hijau atau zero waste industry atau sustainable industry kayak gitu. Industri hijau, green industry 4.0. Saya sempat dilatih sama Bapak Ilham Habibie. Nah, beliau mengatakan bahwa industri yang bagus yaitu industri hijau ke depan. Industri yang ramah lingkungan, industri yang carbon footprint-nya rendah bahkan 0. Terus industri yang tanpa menghasilkan limbah seperti itu.
Produk unggulannya itu ini namanya komposit, fiber komposit atau ya fiber komposit. Jadi pelepah pisang diambil seratnya, terus kemudian dijadiin lembaran komposit, terus kemudian dijahit kayak menjahit kulit kayak gitu. Jadi basicnya kena semua. Yang beda dari UMKM lain kerajinan, karena gini, industrial kan tetap kami itu industri. Kalau bisa industri hijau. Industri hijau itu tidak menghasilkan sampah. Jadi seratnya diambil, kan udah umum. Yang kayak gini seratnya udah umum meskipun ini yang laku. Tapi kami juga mengembangkan sisa dari seratnya. Kayak gini. Ini tuh bioleather. Sisa dari serat. Ini enggak digunakan untuk kerajinan, tapi digunakan untuk alas sepatu. Kami yang produksi lembarannya, ada orang lain yang memproduksi sepatunya dari bahan ini. Kayak gitu. Ini nggak dijual apa namanya? Nggak sembarangan kami jual, maksudnya belum dijual secara umum karena ya udah ada yang beli kayak gitu, jadi udah habis produknya kami. Apa ya, dunia industri itu ada tridharma. Kalau dikenal di dunia pendidikan itu ada tridharma pendidikan, stakeholder, terus penelitian ke masyarakat, penelitian, pengabdian, pekerjaan, intinya kayak gitu, 3. Nah, tugas saya itu, pekerjaan saya yang membuat produk. Terus yang penelitian itu saya kerjasama sama kampus. Jadi mereka yang meneliti. Saya mintanya kayak gini, mereka yang mengembangkan. Terus ada pengabdian masyarakat. Jadi yang bekerja nanti saya membina masyarakat kayak gitu loh. Intinya mempekerjakan masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan, untuk mendapatkan benefit banjirnya berkurang karena sumbatannya berkurang kayak gitu ya. Intinya kerjasamanya itu luas, kerjasama sama sesama pekerja, saya dengan UMKM lain, kerjasama dengan kampus dalam bidang pengembangan produk, kerjasama sama masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan lingkungan kayak gitu. 3. Untuk produk saya jual kisaran 15.000 sampai 500.000. Beda-beda, kalau gantungan kunci yang kecil-kecil itu 15, 20. Kalau yang gede-gede tas 300, 200, 500. Tergantung kesulitan, tergantung pesanan, tergantung desain, banyak lah. Intinya banyak faktor yang mempengaruhi harganya. Pertama dulu saya bikin sendiri awalnya desainnya. Terus ke arah kesini itu ya pelanggan yang minta, kami yang bikin, karena mau gimana ya pelanggan yang menang. Jadi pelanggan minta apa, kami coba konekkan biar nanti secara market itu fit gitu. Modal uang 500.000. Tapi kalau modal alat dan modal skill itu banyak. Di total dirupiahkan sekitar 5 juta rupiah. Kalau mesin jahit, terus
mesin-mesin produksi yang saya kembangkan kayak gitu. Awal modalnya dirupiahkan sekitar 5 juta rupiah kayak gitu. Tapi kalau uangnya tok 500.000. Ini saya kan punya mentor bisnis lah ibaratnya. Kalau tahap awal itu hindari pinjaman ke lembaga tertentu, lembaga apapun ding, bukan lembaga tertentu. Hindari pinjaman karena kalau kita nggak bisa mencari dengan tenaga, kita nggak mungkin bisa, maksudnya dapat duit berapapun itu pasti habis gitu loh. Jadi percuma pinjam di awal. Jadi belum pernah mencoba untuk minjam dan semoga jangan. Pemasaran yuk masih fokus di Instagram, lagi mencoba itu optimalisasi pakai marketing online yang kayak website, kayak landing page, terus campaign gitu, terus coba penawaran korespondensi dengan Singapura gitu. Jadi kami aslinya untuk marketing kami menggunakan strategi B2B, kalau tahu bisnis to bisnis. Jadi kami menjual ke bisnis gitu. Misal ada orang di Bali mau menjual kerajinan, biasa menjual kerajinan kan, ya udah kami tawarin ke mereka. Kalau mereka mau beli ya udah kita bikinin, kita kirim ke Bali, kita kirim ke Jogja kayak gitu. Ya meskipun ada kadang yang nyantel customer individu yang emang end user gitu nyantel, ya ada beberapa. Cuma fokus kami itu masih di B2B karena masih timnya masih kurang lah kayak gitu. Pameran udah pernah. Pertama dulu saya ikut pameran di lokal Cilacap. Terus yang kedua setelahnya ikut apresiasi kreasi Indonesia yang Kemenparekraf. Terus setelah itu ikut pameran KKI sama Bank Indonesia. Ya kalau pameran sih semuanya masih difasilitasi lah, intinya masih difasilitasi sama pemerintah. Oleh karena itu ya terima kasih kepada pemerintah telah memfasilitasi banyak pameran. Baru satu. Kalau yang kerja utama di sini itu 2 sama saya. Tapi kalau untuk vendor kami punya konveksi 2, terus masyarakat binaan 5 orang gitu. Jadi belum, kalau timnya cuma 2. Saya kepengen dibantu orang saja nih, tim marketing pertama. Kalau nggak bisa kayak gitu ya intinya dibantu, disediakan wadah di mana saya bisa belajar atau tim saya bisa belajar untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut kayak gitu. Bantuan kayak gitu sebenarnya yang lebih saya inginkan kayak gitu. Soalnya kalau bantuan mesin ya bantuan mesin sih, bantuan uang sih kalau diberi ya mau, kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Kalau bisa marketing kan nanti dapat uang sendiri. Apa namanya? Kalau dihitung kan saya bikinnya itu per batch. Batch itu per paket. Bikinnya kalau satu paket itu butuh 3 hari. 20 lembar. Tuh. Kalau untuk jadi produk akhir per batch yang isi 1 lusin itu sama sekitar 3 hari tergantung desainnya.
Terus kalau untuk bioletternya, bioletter yang tadi lembaran fibrilnya itu per batch-nya 20 lembar itu 4 hari. Nah, tapi kan batch, bisa satu batch ini kita bikin terus ditinggal gitu loh. Dibiarkan dia bereaksi sendiri kimianya gitu. Terus nanti kita tinggal panen di akhir. Bahan utama itu peluang pisang, bener. Bahan tambahan aditif namanya itu namanya kaitosan. Kaitosan itu saripati seafood, saripati kerang. Nah itu yang susah nyarinya karena itu emang di Cilacap aja baru dikembangkan oleh itu beberapa instansi baru dikembangkan. Di daerah-daerah lain juga ada yang kapasitas produksinya masih sedikit. Akhirnya bahan baku itu mahal gitu. Di situ paling susah tuh memperoleh kaitosannya. Jadi ya sebenarnya lagi bertahap lah. Semoga ke depan lebih banyak yang mengembangkan kaitosan karena kaitosan itu bahan baku plastik ramah lingkungan kayak gitu. Gini, dari pengalaman aja, kalau dulu saya tuh tanpa rencana, maksudnya yaudah main, berangkat. Kalau bisa, kalau baru mau mulai, sebisa mungkin kalau saya tuh mending sekarang belajar teori dulu. Maksudnya kenapa? Karena teori itu gampang, belajar teori itu gampang. Jadi belajar gimana cara menentukan target market, bagaimana cara menentukan produk yang market fit, bagaimana cara macam-macam yang secara teoritis kayak gitu. Belajar dulu itu cukup sebulan selesai. Nanti pengembangannya baru yang agak lama. Setelah itu baru kita pasti terpikirkan mau bisnis apa gitu. Kalau bicara potensi kerajinan sih saya harusnya bilang bagus, tapi enggak. Saya bilang tergantung gimana pebisnisnya, bukan kalau ke depan itu enggak gimana bisnisnya, tapi gimana pebisnisnya. Maksudnya gimana timnya dia itu bisa nggak mengeksekusi tuntutan customer mendatang. Kalau emang customer mendatang itu kok ternyata berubah, nggak suka kerajinan, ya udah, yang tadinya kerajinan dirubah aja produknya jadi apa gitu yang sesuai dengan market. Kalau misalkan besok kerajinan ternyata booming, ya udah terusin. Terus gimana cara meningkatkan produksinya, gimana cara meningkatkan penjualannya, kayak gitu aja. Berarti bukan gimana bisnisnya, tapi gimana pebisnisnya kayak gitu kalau ke depan.